Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa kajian musliman online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita dalam rubrik Keluarga Sakinah. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberikan kemudahan atas segala urusan-urusan kita, serta keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan syariatnya. Insya Allah tema kita pada kesempatan hari ini adalah tentang buah perselisihan suami istri akan menjadi indah. Ibu-ibu sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keluarga selalu mendambakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, yang diliputi ketenangan, ketentraman, dan rahmah, yaitu penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu, setiap suami dan istri wajib menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam dan bergaul dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Dengan ketaatan, upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala insya Allah dapat menjadi sebuah kenyataan. Akan tetapi, mengingat kondisi manusia yang tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangannya, sementara ujian dan cobaan selalu mengiringi kehidupan manusia, termasuk di dalam kehidupan berumah tangga. Setelah menikah, semuanya akan terasa serba sensitif. Ya, bahkan hal sekecil apapun itu bisa menjadi sangat sensitif. Ketika suami lupa untuk ngechat sama istri, ya ngechat istri bisa marah. Ketika suami pulang kerja dan istri tidak peka untuk melayani suami pun bisa marah. Ketika istri sudah dandan cantik-cantik tapi suaminya diam saja, ya nggak ngasih pujian, istri juga bisa marah. Dan berbagai kasus rumah tangga yang lainnya. Oleh karena itu, penting sekali pasangan suami istri memiliki ilmu dan skill ya tentang bagaimana cara menghandle berbagai situasi di dalam rumah tangga, terutama pada fase kritis ya, ketika terjadi konflik. Perlu juga pasangan saling mengerti dan saling memahami karakter masing-masing pasangannya. Ya, memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, yang semua itu ada ilmunya. Dalam perjalanan bahtera rumah tangga, pasti akan timbul berbagai masalah dan pasti pernah terjadi dalam semua keluarga. Tak ada rumah tangga yang sepi dari masalah, bahkan keluarga Nabi sekalipun, yang merupakan pasangan seorang Rasul dengan wanita terbaik, dan tak terkecuali juga keluarga yang anggotanya orang baik sekalipun, ya seperti para sahabat, pernah mengalami pertengkaran. Pernah Nabi menegur Aisyah yang cemburu kepada Khadijah, dan kisah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah juga pernah mengalami pertengkaran. Nah, ini adalah bukti bahwa setiap rumah tangga pasti mengalami masalah, meski keduanya merupakan keluarga terbaik dan pasangan yang saling mencintai satu sama lain. Perselisihan dalam rumah tangga seperti penyedap yang memberikan rasa dalam hubungan suami istri. Kehidupan suami istri akan terasa hambar karena tidak ada tantangan. Namun, dalam hal ini
berhati-hatilah, sebab jika terlalu banyak masalah dan tak kunjung diselesaikan, justru akan merusak keharmonisan rumah tangga. Perselisihan kecil atau besar, jarang atau sering, enteng atau serius antara suami istri itu akan ada. Karena masing-masing pasangan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di antara pemicu konflik dalam rumah tangga yang sering terjadi, misalnya seperti masalah keuangan. Ini adalah salah satu pemicu utama dalam banyak konflik, terutama dalam sistem kapitalisme sekarang. Nabi SAW telah ditunjuk sebagai utusan terakhir oleh Allah. Ada begitu banyak kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah. Meski begitu, Rasulullah juga tidak pernah luput akan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cobaan yang diberikan kepada Rasulullah adalah ujian untuk urusan rumah tangganya. Dalam berbagai riwayat dijelaskan beberapa cobaan rumah tangga yang dialami Rasulullah dan cara beliau mengatasinya. Salah satu ujian yang dialami Rasulullah adalah ketika para istri-istrinya meminta kenaikan nafkah, yaitu meminta kenaikan uang belanja. Ya, saat itu Rasulullah memilih menyendiri dan memikirkan apa yang diinginkan oleh para istri-istrinya. Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu mendatangi Rasulullah, namun keduanya saling terdiam. Tak lama kemudian, datang Umar bin Khattab yang memecah keheningan dengan bercerita tentang istrinya yang masih merasa kekurangan atas nafkah yang diberikannya. Umar pun bercerita begitu panjang lebar, ya, dan membuat Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq tertawa. Umar kebingungan pada saat itu karena apa? Karena ia sedang menceritakan hal yang menurutnya sedih, namun Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq malah tertawa, ya, saat mendengar ceritanya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, saya tuh dari tadi menyendiri di sini lantaran sedang gundah. Ya, wahai Umar dan Abu Bakar, tahukah kamu kenapa aku gundah? Itu kan karena apa? Ya, kata Rasulullah, karena dua anak kalian, yaitu yang kita tahu istri Rasulullah, ya, anaknya dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, Aisyah, dan dari Umar bin Khattab, yaitu Hafsah. Nah, kisah ini menjadi salah satu bagian ujian cobaan yang diberikan kepada Rasulullah ketika istrinya yang juga anak dari dua sahabatnya yang meminta kenaikan nafkah, ya, uang belanja kepada Rasulullah. Dan konflik yang lainnya yang sering terjadi, masalah kecemburuan, bahkan perselingkuhan mungkin menjadi pemicu banyak perceraian, terutama saat ini di mana sosial media, ya, sosmed, menjadi wasilah mempermudah perselingkuhan. Ya, bisa melalui Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Ya, dalam masalah kecemburuan ini, ya, ujian yang pernah dirasakan Rasulullah yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha yang merasa cemburu. Ya, kisah ini bermula saat Aisyah sedang belajar memasak untuk disuguhkan kepada Rasulullah. Saat Aisyah serius-seriusnya memasak, ada yang mengetuk pintu, dan ternyata itu adalah Ummu Salamah yang membawa kuah. Yang kita tahu, Ummu Salamah itu merupakan salah satu istri Rasulullah, ya, yang dia itu istri yang sangat pandai memasak. Ummu Salamah membawa kuah yang enak untuk diantarkan ke rumah Rasul. Ya, kuah tersebut merupakan, ya, makanannya kesukaan Rasulullah. Sementara saat itu Aisyah sedang memasak hidangan kuah yang sama. Aisyah kemudian mendatangi Ummu Salamah dan bertanya mengenai piring yang dibawanya itu. Ya, lalu Aisyah meminta agar Ummu Salamah tersebut membawa kuah itu kembali. Ya, jadi minta udah dibalikin lagi gitu, ya, balik lagi gitu, ya. Nah, Ummu Salamah bingung. Ya, kemudian dia terdiam. Lalu Aisyah mengambil piring tersebut dan melempar makanan tersebut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah Aisyah lalu berkata sambil marah gitu, ya, sambil jutek gitu.
"Ya Rasulullah, tidak ada lauk di sini dan tidak ada lauk juga di sana," gitu ya. Nah, Aisyah mengatakan ya seperti itu sambil dia pergi ya meninggalkan Rasulullah. Nah, Rasulullah saat itu menunjukkan rasa cintanya sambil memungut sisa makanan yang terjatuh yang dilemparkan oleh Aisyah sambil tersenyum, bahkan tertawa. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Ibu kalian sedang cemburu, jangan mendekat." Ya, Rasulullah mengatakan itu sambil tertawa. Nah, inilah contoh kecemburuan dalam rumah tangga Nabi, dan itu wajar terjadi. Ya, apalagi tipe perempuan itu mudah cemburu dan hatinya sangat rapuh. Nah, kemudian apalagi konflik yang lainnya yang sering terjadi di dalam rumah tangga? Ya, mungkin salah satu yaitu mertua ikut campur ya dalam urusan rumah tangga. Nah, dimana dalam hal ini pasangan suami istri perlu bersikap dewasa dalam menghadapi mereka. Nah, kemudian konflik yang lainnya, ya kehadiran anak, ya mungkin menjadi salah satu pemicu juga ya bagi pasangan yang memang sudah bertahun-tahun mereka menikah terutama. Ya, kemudian masalah lainnya seperti masalah seksual yang menjadi hal penting bagi pasangan suami istri. Jika salah satu pihak ya tidak terpenuhi kepuasan seksnya, bisa memicu pertengkaran bahkan perselingkuhan dan konflik masalah yang lainnya yang mewarnai kehidupan berumah tangga. Kemudian, bagaimana cara menghadapi konflik-konflik, masalah-masalah seperti ini di dalam kehidupan rumah tangga? Ya, harus kita ingat bahwa pernikahan tidak cukup hanya modal cinta dan semangat. Ya, gambarannya yang indah-indah. Belum kepikiran gas naik, listrik naik, sedangkan uang belanja nggak naik-naik. Ya, belum lagi harus beli pampers, beras habis gitu kan, dan sebagainya. Ada yang harus dipersiapkan. Apa? Ya, pernikahan membutuhkan life skill. Ya, dengan pondasi iman yang dibingkai dengan bingkai kasih sayang. Nah, ketika pernikahan mulai mengarungi samudera waktu, keterampilan-keterampilan itu semakin penting untuk dinaikkan levelnya. Ya, kesalahan yang banyak dilakukan pasangan suami istri adalah membiarkan pernikahan berjalan alami. Kumaha brehna, ya, mengalir begitu saja tanpa pembelajaran dan tanpa usaha meningkatkan keterampilan bagaimana cara merawat cinta dan kasih sayang. Nah, ketika fase kritis, konflik terjadi dan berujung pada perceraian, tak sedikit yang kemudian saling menyalahkan pasangannya, bahkan saling membenci satu sama lain. Padahal, ya seperti kata seorang penasehat pernikahan, untuk mempertahankan pernikahan membutuhkan kerjasama dua belah pihak, tapi untuk menghancurkannya cukup oleh satu orang saja. Nah, jadi kesimpulannya, baik suami maupun istri harus sama-sama meningkatkan keterampilan yang mengelola pernikahan, mengelola rumah tangga agar tercapai ya keluarga rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Nah, jadi penuh ketenangan, ketentraman dan penuh kasih sayang di dalamnya. Apa saja life skill atau keterampilan yang wajib dimiliki dan ditingkatkan oleh pasangan suami istri? Yang pertama adalah seni mengalah, legowo. Ini harus terus dilatih. Hidup bersama itu bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk menjalin kebersamaan, dan untuk bisa hidup bersama adalah harus berusaha mencari kesepakatan. Untuk bisa menjalin kebersamaan, ada kalanya kita harus mengalah pada pasangan. Bersepakat, ikhlas menjadikan pendapatnya sebagai keputusan bersama. Urusan yang tidak prinsipal adalah hal-hal yang tidak perlu dirundingkan dengan ulat leher yang kencang atau suara yang meninggi. Ya, konflik berkepanjangan selama tahunan pernikahan misalnya tidak akan ketemu akar masalahnya kecuali suami istri bisa bersikap legowo. Ada seni mengalah.
terutama dengan menerima perbedaan kodrati pada pasangan. Jangan menyibukkan diri dengan aktivitas saling menuntut dan saling menyalahkan yang akhirnya melelahkan. Belajarlah untuk saling memaafkan. Pahami lagi satu sama lain. Kenali karakter kodrati dan karakter unik masing-masing pasangannya. Yang kedua adalah seni mendengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu lisan dan dua telinga, pasti bukan tanpa tujuan. Allah inginkan kita lebih banyak menyimak ya daripada berbicara. Sayangnya kita kadang tidak memahami tujuan ini. Jadilah kita sosok yang ingin didengarkan dan bukan sebagai pendengar yang baik. Saat pasangan tak mau kalah saat berbicara, misalkan, ya salah satu pihak harus mulai diam ya dan mau menyimak. Tensi ketegangan dan ancaman pun akan menurun. Siapa yang paling baik ya dalam menyimak, niscaya paling cepat mendapatkan manfaat. Nah, ini sebuah nasihat ya bahwa simak baik-baik saat pasangan kita berbicara atau mungkin marah dan kecewa. Jangan bereaksi berlebihan ya, apalagi overact ya alias baper ya, apalagi menjas ya, menghakimi. Dengarkanlah baik-baik sepenuh hati dan penuh dengan prasangka yang baik. Yang ketiga adalah seni memberikan uzur, positive thinking. Ya, jangan sampai suudzon menguasai pikiran. Apa yang bisa membuat hubungan kita dengan pasangan mudah meledak-ledak, itu karena kita mudah menjas, menghakimi pasangan, termasuk dengan prasangka-prasangka yang buruk. Ya, menjalin dan menata relasi dengan pasangan itu memang rumit dan unik. Ya, karena memang manusia itu bukanlah makhluk statis yang hanya berdiam saja gitu ya. Kita selalu dinamis menghadapi persoalan yang sering ya, bahkan kadang tak bisa diterka. Misalkan saat suami sudah berjanji akan mengantar istri jalan-jalan, tahu-taunya ada lembur mendadak yang harus diselesaikan oleh suami. Saat suami berharap istri bisa memakluminya, nah, istri malah marah, malah ngambek, misalkan seperti itu. Nah, pada saat seperti ini, Islam memiliki tuntunan terbaik, ya, berikan uzur pada pasangan, positive thinking, ya, beri alasan yang membuat dia suami tak bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Memang kita harus memiliki 1001 alasan ya agar kita mampu berhusnudzon kepada orang lain. Nah, itu memang sulit. Ya, maka disinilah kita harus terus belajar meningkatkan tadi level kesabaran kita ya, terutama sikap suami yang belum sesuai harapan. Ya, cobalah mungkin berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan sampai suudzon menguasai pikiran, ya, netralkan hati dan akal, berikan uzur kepada suami dan coba berbagai kemungkinan agar bisa berhusnudzon. Nah, ini penting ya demi menjaga kewarasan jiwa kita sebagai istri dan ibu bagi anak-anak kita yang kita cintai. Ya. Jadi jangan baperan gitu ya. Nah, kemudian saat pasangan melakukan hal yang membuat kita tersinggung atau marah, ya sebisa mungkin kita bisa keep calm gitu ya, calm ya. Kalau perlu batu es disimpan di kepala biar tetap cool. Ya, carilah uzur untuk memaklumi keadaannya. Ya, amarah bisa direda, hubungan mesra pun tetap terjaga. Nah, seperti itu. Nah, jadi istri jangan baper ya, positif thinking saja ya. Jika butuh suami untuk mendengar, katakan terus terang bahwa istri ingin bicara. Entah secara lisan atau lewat chatting, ya mintalah waktu pada suami untuk berbicara. Nah, bagi suami pun ya harus menyadari bahwa istri hanya butuh telinga untuk didengar. Nah, ia hanya ingin mencurahkan isi kepala dan isi hatinya. Ya, suami itu adalah sahabat terdekatnya.
Kepada siapa lagi seorang istri itu akan curhat kalau bukan kepada suaminya? Jadi tetap suami pun harus sediakan waktu untuk berbincang dengan istri. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Ya, jadi Rasul itu setiap habis Isya beliau bercengkrama dengan keluarganya. Beliau mengumpulkan istri-istrinya, lalu duduk di dekat istri yang mendapat giliran pada malam itu. Dia genggam tangannya, sementara istri-istri lain mencurahkan isi hatinya. Masya Allah. Ya, demikianlah teladan baginda Rasulullah SAW. Meskipun beliau sibuk, tetap meluangkan waktu untuk keluarganya, membersamai istri ya di malam hari adalah termasuk hak yang harus diberikan oleh suami. Ya, sebaliknya, istri pun harus bisa, ya, harus siap membersamai malam-malamnya suami. Nah, karena istri yang biasanya lebih butuh bicara, ya mulailah untuk menjalin keakraban dengan suami. Ya, jangan segan-segan, jangan malu-malu. Ya, jangan hanya kita menunggu saja. Skill apa lagi yang harus kita latih? Selanjutnya adalah seni berkomunikasi. Ya, kesibukan masing-masing tak jarang menyebabkan komunikasi suami istri terhambat. Ya, aktivitas yang berbeda mengakibatkan suami atau istri kekurangan waktu untuk berbincang-bincang, bercerita, atau sekedar berbagi rasa. Nah, akibatnya akan timbul salah paham yang memicu pertengkaran. Nah, di sini latihlah, ya, beranikanlah untuk bisa mengungkapkan unek-unek hal-hal yang bikin kita jengkel kepada pasangan. Sebagaimana Rasulullah, ya, beliau sebagai teladan yang baik. Beliau sangat memperhatikan istrinya, mengajak bicara atau bermusyawarah dengan istri-istrinya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan rasa takutnya setelah beliau menerima wahyu yang pertama. Ya, jadi saat itu Khadijahlah yang menghiburnya. Nah, kemudian mengasah komunikasi dengan pasangan itu, ya, buatlah quality time, ya. Ya, karena wanita itu bisa dibilang lemah dalam logika, tapi kuat dalam rasa. Ya, wanita itu adalah makhluk yang akan merasa lega dengan berbicara, ya, dibandingkan dengan laki-laki. Makanya kalau laki-laki itu biasanya pelit, ya, pelit berbicara. Ya, latihlah untuk selalu berbasa-basi dan bertanya pada pasangan. Nah, di sini memang kita perlu berlatih untuk ngobrol berdua, ya, dengan waktu dan kondisi yang tepat. Ya, terutama quality time. Ya, quality time ini memang sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi untuk menambah keharmonisan. Ya, minimal seminggu sekali perlu liburan bareng gitu ya, makan bareng gitu ya, seperti Rasulullah SAW itu beliau makan ya dari piring dan gelas yang sama ya dengan Aisyah. Beliau juga makan daging yang sebelumnya pernah digigit oleh Aisyah, ya, Masya Allah. Nah, jadi buatlah kebiasaan-kebiasaan untuk bisa bersama. Usahakanlah untuk sarapan pagi misalkan, atau makan malam bersama. Dan jika tidak sempat, usahakan untuk menyediakan waktu, ya, untuk liburan bersama atau berakhir pekan bersama. Apabila komunikasi antara suami istri sudah mencair, ya, sudah tidak kaku lagi, sudah berani mengungkapkan pada pasangan, maka pada fase kritis, yaitu ketika terjadi perselisihan, nah, insya Allah akan dapat diatasi, ya, sehingga akan bertambah hangat dan keindahan rumah tangga pun akan mulai terasa, yang menyadari bahwa kita itu saling membutuhkan satu sama lain, ya, Masya Allah. Nah, itulah beberapa skill yang harus terus kita latih untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, ketika terjadi perselisihan, jangan sampai menuruti amarah sesaat. Sabar dan berusahalah untuk menyelesaikannya sesuai dengan syariat Allah dan Rasul-Nya.
Demikian ibu-ibu solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.